Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Vonis 10 tahun penjara bagi Muhammad KC sangat tidak masuk akal. Saya tentu menghormati keputusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Ciamis. Namun saya tetap merasa hukuman itu sangat jauh dari rasa keadilan. KC mungkin bersalah dan menyebalkan, tapi hukuman 10 tahun rasanya jauh melampaui akal sehat. Muhammad KC dinyatakan bersalah karena dinilai sengaja menyiarkan berita atau pemberitaan bohong yang menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Larangan itu merujuk pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1946. Saya ingin mengomentari substansi dan lama hukuman yang diberikan. Pertama, soal konten ucapan KC. Melalui videonya, KC memang terkesan menghina Islam. Dia mengaku ex-muslim yang pernah mendalami Islam dan kemudian pindah memeluk Kristen. Ia merujuk pada sejumlah ayat Al-Quran, namun kemudian memotongnya dari konteks, menafsirkannya sendiri secara dangkal, dan menyebarkan tafsirannya itu. Gagasan utama KC sederhana. Yesus atau Nabi Isa akan membawa umatnya ke surga, sementara Muhammad akan membawa umatnya ke neraka. Menurutnya Yesus atau Nabi Isa dekat dengan Allah, dan karena itu apa yang disampaikan Yesus tentang Allah adalah akurat. Ini berbeda dengan Muhammad. Menurut KC, Muhammad tidak dekat dengan Tuhan. Muhammad itu dekatnya dengan jin. Dan untuk meyakinkan penonton, KC senang sekali mengutip ayat yang mengatakan jin berkumpul mengikuti Muhammad. Menurut KC, disitulah pokok persoalannya. Dalam penjelasan Al-Quran memang dikenal istilah jin Islam. Jumlah jin Islam itu banyak. Padahal kata KC, jin itu adalah semacam setan. Jadi kalau Muhammad dekat dengan jin, ini berarti Muhammad dekat dengan setan. Kalau Muhammad dekat dengan jin, ajaran yang dibawanya adalah ajaran setan. Bahkan lebih jauh lagi, umat Islam yang mengikuti ajaran Muhammad sebenarnya mengikuti ajaran setan. Dan jin Islam membawa manusia ke neraka. Karena itulah Nabi Muhammad sebenarnya akan membawa umat Islam ke neraka. Menurut KC, inilah yang menjelaskan mengapa Nabi Muhammad kerjaannya kawin melulu, memiliki banyak istri, bahkan menyukai anak-anak. Nafsu Muhammad itu, kata KC, adalah nafsu seks jin. Kata KC, Muhammad diperintahkan untuk memerangi manusia. Dia adalah pemimpin perang, dia mengambil istri orang, ujar KC. Karena itu menurutnya pengikut Muhammad itu suka mengancam, membunuh, membom, demo berjilid-jilid, menyerang. Menurutnya lagi, Islam adalah agama yang diperalat orang Arab untuk mencari nafkah. Jadi kata KC, buat apa mendoakan Muhammad karena dia bukan utusan Tuhan. Tidak ada ayatnya yang menunjukkan Muhammad masuk surga. Tanpa Muhammad, Indonesia pun bisa masuk surga. Karena itulah dia menyarankan umat Islam mengikuti jejaknya meninggalkan Islam. Menurut saya, KC sama sekali tidak berusaha mencerahkan alam pikir masyarakat. Dia memang sengaja melecehkan Islam dengan nada provokatif. Presentasinya dilakukannya dengan tertawa-tawa. Karena itulah dia memang pantas diperkarakan pengadilan. Namun marilah kita bersikap adil. Apa pantas KC disebut dengan sengaja menyebarkan kabar bohong yang menciptakan keonaran? Apa yang disampaikan KC adalah interpretasi, bukan kabar. Dia tidak sedang bicara fakta. Dia bicara tafsiran dia. Memang kacau dan melecehkan, tapi tetap itu adalah sebuah bentuk interpretasi. Karena itu saya meragukan apakah pantas pasal tentang penyebaran kabar bohong dikenakan pada KC. Saya paham mengapa polisi merasa harus bertindak menangkap KC. Saya paham mengapa KC harus diadili. Ini perlu sebagai efek jera bagi siapapun untuk tidak menghina agama karena di Indonesia provokasi semacam ini bisa berakibat sangat parah. Tapi apakah adil bahwa ia harus dihukum sampai 10 tahun seperti hukuman yang dijatuhkan pada para pelaku mega korupsi Wisma Atlet? Dan soal hukuman 10 tahun ini akan terasa sangat tidak adil kalau dibandingkan dengan vonis hukuman bagi Yahya Waloni. Yahya adalah ulama yang sering menghina Kristen. Dalam ceramahnya di saluran YouTube-nya, ia memuji-muji Al-Quran dan menghina Injil. Ia mengatakan Injil adalah dongeng tambah tahayul sama dengan omong kosong.
Makanya di situ ada Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Capticus katanya. Ia menyatakan Injil adalah kitab palsu, isinya data-data kebohongan. Dia sering mengatakan ia adalah mantan pendeta yang pindah ke Islam karena menemukan bahwa Kristen adalah ajaran yang penuh kebohongan. Yahya menyatakan setelah bertahun-tahun menelaah, ia berkesimpulan bahwa teori yang termuat di Alkitab hampir semuanya sungsang alias terbalik, sehingga dengan demikian keasliannya patut dipertanyakan. Ini teorinya sungsang terbalik semua, teorinya tidak jelas, fakta historisnya kabur katanya. Menurutnya orang pintar pasti memeluk agama Islam. Yahya mengatakan jika ada umat Kristen pintar yang membedah isi Alkitabnya, ia pasti menemukan banyak kekeliruan dalam Injil sehingga pasti memutuskan pindah agama seperti dirinya. Dalam videonya dia bilang ritual Kristen aneh dan gila. Dalam salah satu videonya dia bilang kenapa orang Kristen meninggal harus pakai jas lengkap, pakai dasi kupu-kupu, supaya mereka bisa dansa-dansi dengan malaikat katanya. Jadi isi ceramah Yahya juga bukan fakta. Itu semua adalah interpretasi dia dan bisa mendorong kebencian antar umat. Namun berapakah vonis pengadilan terhadap Yahya? Hanya 5 bulan. Saya ulang ya, hanya 5 bulan. Saya sebenarnya tidak terlalu peduli juga dengan ringannya hukuman bagi Yahya. Bagi saya hukuman terhadap penista agama semacam ini sebenarnya lebih untuk mengajarkan mereka untuk tidak merasa bisa mengatakan apapun dalam ceramah keagamaan mereka. Mereka tidak boleh menghina agama lain. Mereka harus tahu ada batas. Karena itu barangkali angka 5 bulan juga tidak perlu dipersoalkan. Apalagi karena kemudian Yahya memang minta maaf dan menyatakan tidak akan mengulangi kesalahannya. Tapi kalau Yahya dihukum 5 bulan, sementara KC dihukum 10 tahun, ini sih namanya sangat tidak adil. Kesannya karena Yahya Muslim, dia cukup dihukum ringan. Sebaliknya karena KC Kristen, dia harus dihukum seberat-beratnya. Kita berharap kuasa hukum KC mengajukan banding. Kalau perlu sampai ke Mahkamah Agung, agar keadilan bisa ditegakkan. Ayo terus gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.